now listening to SS Podcast. Connect with us. Let voices fuse. Hello everyone, welcome back to SS Podcast with me Ain. And Shafela will be your host in this episode. Yay! Excited banget akhirnya aku bisa jadi host di salah satu episode SS Podcast hari ini. Iya nih, aku juga gak nyangka banget bisa jadi host di podcast Esa lagi. Iya. Plus hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Wow. Karena tamu ini punya dua sisi dunia yang berbeda. Dan pasti bakal seru banget buat dibahas. Betul banget, seorang musisi dan juga calon pendidik. So, welcome to the show Fikri Al-Ghazali atau biasa dikenal sebagai Yoka. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Al-Ghazali aka Yoka. Dan saya dari pendidikan bahasa Inggris dari kelas 2C. Oh, gimana hari ini Yoka kabarnya? I'm fine, I'm good ya. Oke. Di episode kali ini enaknya kita manggil kamu tuh Yoka atau Fikri? Bebas aja sih, bisa Yoka, bisa Fikri, oke. Oke, langsung aja gas sih ke pertanyaan pertama. Oke Yoka, boleh ceritain awal mula kamu terjun ke dunia musik tuh kayak gimana? Ya, plus behind the scene pas kamu bikin karya atau inspirasi terbesar kamu itu apa di dalam berkarya untuk musik kamu? Oke. Jadi pertama-tama aku mulai musik itu karena terinspirasi dari artis yang dulu itu viral kayak Rich Brian, terus kayak Nicki, terus kayak XXXTentacion, dan itu aku masih kelas 5 SD banget gitu. Wow. Masih kecil udah dengerin lagu rap gitu dan ya. Keren Ya. banget sih. Dan ketika aku tumbuh dewasa aku mulai coba-coba cara bikin musik itu kayak gimana sih. Jadi aku mulai belajar tuh dari SMP, kemudian SMA aku terus bikin musik dan ya sampai sekarang gitu. Kayak gitu sih. Ternyata panjang banget ya dari Iya, kelas keren 5 banget. SD. Betul. Oh my Iya. God, oke. Dan satu hal yang kita bikin kepo banget, kayak kamu kan musisinya tuh dapat banget ya. Kenapa ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris? Kenapa nggak jurusan musik aja biar makin Iya. linear? Ya, itu pertanyaan yang cukup banyak ditanyain gitu teman-teman aku dan sama-sama. Kenapa sih aku gak masuk FPSD aja gitu? Iya, betul. Kenapa masuk FPBS gitu? Dan jawabannya cukup simpel sih, karena musik itu hanya hobi aja buat aku gitu. Jadi gak dijadiin plan untuk karir ke depannya gitu. Dan ya aku ngelakuin musik ini hanya for fun aja gitu dari dulu. Cuman mungkin dari sekarang karena banyak orang yang denger gitu, aku mulai kayak agak perspektifnya agak geser gitu. Oh, ternyata musik itu bisa menghasilkan seperti ini, seperti itu gitu. Wow, menarik banget ya. Jadi ada antara passion dan juga pendidikan. Iya, Nah, ngomong-ngomong soal musik lagi nih, sebenarnya apa sih alasan utama kamu bikin karya itu? Apakah emang untuk mengekspresikan diri atau ada pesan di balik karya kamu? Mengekspresikan diri iya, juga aku juga pengen mengungkapkan sebuah pesan positif terutama ya kepada anak-anak muda gitu, yang mana terutama anak-anak kecil yang dengerin lagu aku. Iya, pasti betul, ada betul. gitu ya. Dan aku pengen ngasih mereka contoh gitu bahwa belajar bahasa Inggris itu seru gitu, kayak gak sekaku itu gitu. Kayak di lagu-lagu aku mencampurkan bahasa Sunda dengan bahasa Inggris gitu, dan aku pengen menginspirasi mereka agar bisa belajar bahasa Inggris gitu. Iya, betul. Kayak gitu sih. Oke, gila menarik banget ya. Terus pertanyaan selanjutnya kayak what if suatu saat nama kamu jadi besar, viral gitu. Apa harapan ke depannya? Kayak apakah kamu bakal masih tetap mau jadi guru sesuai jurusan yang kamu ambil sekarang? Kalau misalkan jadi viral nih, jadi terkenal nih, jadi amin, banyak gitu amin. kan. Ya, amin aja ya. Amin aja ya. Mungkin harapannya sih bisa terus melakukan musik ini dengan sebebasnya. Karena mungkin kalau udah terkenal ya mungkin ada label yang mengatur ini itu. Jadi aku pengen jadi diriku sendiri gitu, pengen mengekspresikan diriku seperti saat-saat dulu aku bikin musik pas kecil gitu. Iya, Kayak betul. cuman kayak mengekspresikan diri sepenuhnya tanpa ada aturan sana sini gitu. Ya, itu tadi pertanyaan apa? Itu aja. Iya. Oh, itu Ya, aja. ya amin ya, semoga kita doain yang terbaik untuk Amin, amin. karya selanjutnya. Nah, dari semua lagu yang udah kamu ciptakan ini nih,
mana nih yang lagu yang paling favorit jadi favorit buat kamu dan kenapa lagu itu spesial dibanding lagu yang lainnya? Oke, pertanyaan menarik. Karena aku tuh dulu viral itu gara-gara lagu Pelapto Hajatan gitu, dan orang kira itu akan menjadi lagu favoritku. Tapi sekarang kayaknya enggak deh. Kayak bukan lagu yang paling favorit gitu. Menurutku lagu yang sekarang jadi favoritku itu lagu Problems, judulnya Problems, yang aku bikin pas SMA kalau nggak salah. Dan itu jadi favoritku karena itu mendeskripsikan hidupku pada saat itu gitu. Kayak itu mengekspresikan perasaanku pada saat itu, dan itu lagu yang jujur menurutku. Lagu yang jujur tanpa keinginan untuk viral atau semacamnya. Dan ya itu jadi salah satu lagu yang menjadi favoritku saat itu gitu. Oke, jadi bukan Pull Up to Hajatan itu ya? Bukan sih, cuman Jujur kakak kelas aku dulu kemarin aku sempet ngeliat dia masang story Instagram dan pakai musik itu. wow, Emang terkenal itu ya. keren. Oke, selanjutnya pasti di luar sana banyak teman-teman yang mau juga kayak kamu, kayak Kayak mau membuat pasti musik banyak gitu. belajar yang musik mau. gitu. Iya. Kira-kira ada nggak sih tips dari kamu buat yang baru mulai tapi masih ragu-ragu atau nggak tahu harus apa? Pertama sih jangan ragu ya, karena apa? Karena sebuah karya itu walaupun jelek tetap pantas untuk dibuat gitu. Iya, Kita betul tetap banget. pantas mengekspresikan diri kita walaupun karya yang dibikin itu tidak sukarya tulus gitu atau tensi gitu. Kayak gitu. Jadi semua orang berhak untuk berkarya gitu tanpa harus memiliki rasa takut untuk dijudge orang gitu. Iya, Karena betul banget. aku dulu juga bikin musik itu, terutama Pelapto Hajatan gitu. Itu tanpa ada pengetahuan yang luas gitu. Kayak dari segi bahasanya, dari segi musiknya, aku bukan seorang yang profesional. Aku cuman anak kelas 12 yang seru aja bikin lagu gitu. Jadi buat orang-orang yang mau mencoba, ya mencoba aja, jangan ada rasa takut dan ragu gitu. Ya, intinya coba dulu aja Iya. lah ya. Coba dulu aja ya. Oke, kira-kira lagi ada project apa nih yang lagi dikerjain sekarang biar teman-teman yang dengar bisa langsung stay tune? Oke, aku mau rilis single Wow. bulan ini tuh. Aku mau Wow. rilis single tanggal 12 Mei. Oh, Judulnya- catet ya. 12 Mei guys. Catat. Judulnya Like What. Itu ada sedikit Sundanya karena pengen kayak throwback ke masa-masa ya gitu deh. Dan ya paling 12 Mei stay tune di Spotify. Oke. Ya. Stay Oke. tune. Satu lagi nih sebelum closing, boleh dong bawain satu lagu di podcast ini. Oke. Oke, boleh. Kira-kira mau bawain lagu apa? Okay, let's sing Pelapto Hajatan, I guess. Oh, A oke. little bit ya, dikit aja. Coming at shit with a backpack rap. I'm coming from West, but I got no strap. Coming from culture, come straight from Sunda. Don't ask how flow, I flow so hot. Shout out to the booty, we don't fall apart. This flow gonna discount it all of my. Keren banget. Kayaknya kita harus minta fansign Di deh sekarang nanti. aja gak sih? Dulu kita closing dulu Waduh, gak sih? waduh. Oke. By the way, makasih banyak buat Yoka udah meluangkan waktunya buat berbagi cerita di sini, berbagi motivasi juga di sini. Nah, terima kasih juga. Terima kasih. Sukses terus buat karir musiknya dan kuliahnya. Ya, amin. Oke, dan buat kalian lagi dengerin, jangan lupa untuk terus semangat berkarya dan semangat juga kuliahnya. Sampai ketemu di episode Esa Podcast berikutnya. Bye-bye. Bye. You know, listening to Esa Podcast. Connect with us. Let voices fuse.